Respons terbaru Erick Thohir terkait polemik dugaan pemain naturalisasi timnas Indonesia berpaspor ganda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapan terkait isu yang belakangan ramai diperbincangkan mengenai dugaan pemain naturalisasi timnas Indonesia yang memiliki paspor ganda. Polemik ini muncul setelah Peter Gonta, mantan duta besar Indonesia untuk Polandia, memposting di media sosial tentang kemungkinan adanya paspor kedua bagi pemain-pemain tersebut. Isu ini langsung mencuri perhatian netizen dan menjadi topik hangat di media sosial. Meskipun Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, telah membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa pemain naturalisasi hanya menggunakan paspor Indonesia saat masuk dan keluar dari negara. Berita ini tetap berkembang dan menimbulkan kebingungan. Menanggapi situasi ini, Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI lebih memilih untuk fokus pada pekerjaan mereka ketimbang terjebak dalam polemik. Ia menegaskan pentingnya menerima kritik sebagai bagian dari proses demokrasi, namun mengajak semua pihak untuk lebih berkonsentrasi pada kerja keras daripada diskusi yang tidak produktif. Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, mengatakan bahwa dedikasi tim dan usaha mereka patut dihargai. Seperti yang terlihat dalam unggahan video di Instagramnya yang menampilkan pemain-pemain naturalisasi seperti Jay Itzes, Maarten Paes, dan Ragnar Oratmangoen. Dalam postingan tersebut, Thohir menegaskan bahwa tidak ada keraguan mengenai dedikasi dan usaha yang diberikan oleh para pemain untuk memajukan sepak bola Indonesia ke tingkat dunia. Jangan pernah pertanyakan dedikasi dan perjuangan kami untuk membawa sepak bola Indonesia ke pentas dunia, tulisnya. Pascal Struijk kembali disebut bisa bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tertarik dengan pemain keturunan seharga Rp256 miliar itu. Back Leeds United Pascal Struijk kembali disebut bisa membela timnas Indonesia. Apakah membuat pelatih Shin Tae-yong tertarik dengan pemain keturunan seharga Rp256 miliar tersebut? Pascal Struijk disebut diizinkan bermain untuk timnas Indonesia. Apa maksudnya? Channel YouTube Football Primeur baru saja merilis video podcast antara mereka dengan calon penyerang timnas Indonesia, Mauro Zijlstra. Dalam obrolan itu, Mauro Zijlstra terang-terangan mengaku sudah memberikan berkas naturalisasi kepada PSSI. Jika lolos verifikasi oleh tim legal PSSI, penyerang 19 tahun itu akan terbang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Di sela-sela obrolan itu, sang pembawa acara paham bukan hanya Mauro Zijlstra yang sedang menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Ia menyebut beberapa nama seperti gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald juga sedang menjalaninya. Ini cukup spesial karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain Mauro, dalam kurung Zijlstra. Saya tahu Jairo Riedewald salah satunya dan sedang dalam proses. Mereka PSSI sedang mengusahakannya dan dia semakin positif tentang hal itu dan saya pikir itu Jairo menjadi WNI akan terjadi, kata sang host. Ole Romeni yang juga ikut bergabung di acara ini juga masih berlangsung proses naturalisasinya. Kevin Dix juga mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia masih mempertimbangkannya, lanjutnya. Tak lama setelah itu, sang host mengungkap nama back Leeds United yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 256,1 miliar rupiah, Pascal Struijk. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, tegas sang pembawa acara. Pascal Struijk disinyalir masih menunggu peluang bermain bersama timnas Belanda senior. Beredar kabar Pascal Struijk menolak tawaran memperkuat timnas Belgia demi memperkuat tim senior de Oranje julukan timnas Belanda.